Kalau tidak pakai izin berarti dukun bayi. Oh ya, dukun bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, kali ini bertemu dengan saya Fitri dalam podcast Mikirin Pasien. Sobat Sehat RSPA, pada tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Internasional. Dan kemarin pada tanggal 24 Juni kita telah memperingati Hari Bidan Nasional. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan sesosok pemimpin para bidan yang sudah cukup familiar di Kota Boyolali. Terbukti dalam kepemimpinannya yang mampu menggerakkan para bidan dalam satu komando. Beliau adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Boyolali. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan di RSUD Pandanarang. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Haryanti, Sarjana Terapan Kebidanan. Terima kasih Mbak Fitri atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bincang sehat untuk Sobat Sehat RSPA. Senang sekali nggih Bu nggih bisa menghadirkan Ibu di sini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat, walafiat, tidak ada suatu halangan apapun Mbak. Tetap sehat dan selalu semangat nggih Bu nggih. Pada Ya, kesempatan kali ini kita akan berbincang santai saja nggih Bu nggih, namun ya. pastinya tetap bermanfaat untuk Sobat Sehat RSPA. Tema yang akan kita ambil pada kali ini adalah upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting. Oke. Selama ini kita tahu bahwa bidan merupakan profesi yang penting di masyarakat. Nah, Iya. mungkin Sobat Sehat di rumah belum tahu nih sebenarnya definisi bidan itu apa. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Supaya bidan itu lebih familiar di masyarakat, akan kami jelaskan apa itu bidan. Karena bidan adalah dalam bahasa Inggris ini berasal dari kata midwife, yang artinya pendamping wanita. Jadi kebanyakan bidan itu seorang wanita, tidak ada bidan yang Iya, ya, Bu. pria. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut wirdan yang artinya wanita bijaksana. Kalau menurut ICM, bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui secara sah dan mempunyai dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, juga memiliki izin yang sah untuk melakukan praktek kebidanan di negaranya. Kalau menurut Kemenkes, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Itu Mbak. Jadi bidan itu Arti artinya bidan. demikian. Ya. Iya. Berarti arti bidan itu sendiri adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, diakui secara sah, mempunyai dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, dan memiliki izin untuk melakukan praktek kebidanan, nggih, Bu, nggih. Jadi Oke. tidak asal buka praktek gitu, nggih, Bu, nggih. Ada Hmm. izinnya, kemudian punya kemampuan juga, nggih, Bu. Kalau tidak pakai izin berarti dukun bayi. Oh ya, dukun bayi. Mm-mm. Nggih. Selain membantu persalinan, nah kalau untuk Sobat Sehat mungkin tahu nggih, bidan itu membantu persalinan. Nah, selain membantu persalinan, ada nggak sih Bu tugas yang lain sebagai bidan? Oke, Mbak Fitri, untuk tugas bidan selain menolong persalinan, jadi tidak hanya menolong persalinan saja, karena tugas pokok bidan ini meliputi life cycle. Jadi mulai dalam kurun kehidupan manusia ini, mulai dari sejak kehamilan sampai lansia. Adapun tugas pokok bidan yang sesuai dengan Permenkes 28 tahun 2017, bahwa tugas bidan yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan keluarga berencana. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan kebidanan. Ini juga berfokus pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, sampai lansia. Banyak sekali nggih, Bu, nggih. Ya, jadi kalau mau menguraikan tentang
tugas pokok bidan ini mungkin satu hari tidak selesai karena memang banyak sekali area bidan, istilahnya lingkup lingkup bidan yang harus bisa dilaksanakan atau diberi pelayanan kebidanan. Untuk bidan yang bekerja di rumah sakit sendiri nih Bu, untuk Rumah Sakit Pandanaran kan sebagai pusat rujukan di Boyolali nggih. Mungkin Iya. tugas-tugas bidan tidak jauh dari itu nggih Bu nggih. Oh iya, kalau tugas bidan Rumah Sakit Pandanaran Boyolali ini karena istilahnya ada tugas kolaborasi dengan dokter kebidanan. Jadi misalnya ada pasien rujukan dari rumah sakit di bawahnya atau rumah klinik di bawahnya ini, tugas bidan adalah melakukan pelayanan kebidanan sesuai dengan advis dari dokter kebidanan yang merupakan dokter penanggung jawab pelayanan pada saat itu. Berarti tidak bekerja sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan tenaga medis lain dan juga dokter kebidanan dan dokter anak gitu. Oh iya, iya dokter anak juga karena apa namanya nanti kan ponek ya. Iya. Jadi di Rumah Sakit Pandanaran ini ada layanan ponek 24 jam. Setiap saat kita melayani apa namanya menerima rujukan dari rumah sakit tipe di bawahnya karena rumah sakit RSPA ini rumah sakit tipe B, jadi merupakan pusat rujukan dari rumah sakit Ada di tipe bawahnya. yang ada di bawahnya. Nggih. Ternyata cukup banyak juga nggih Bu nggih tugas bidan yang Iya, perlu kita apresiasi dari sejak bayi lahir sampai dengan masa reproduksi, kemudian sampai masa menopause nggih Bu nggih. iya. Nah, kemarin pada tanggal 24 Juni, para bidan memperingati Hari Bidan Nasional yang ke-72 nggih Bu nggih. Iya, Mungkin bisa dijelaskan tema yang dibawakan pada ulang tahun kemarin, Bu? oke. Terima kasih Mbak Fitri, memang tepatnya pada tanggal 24 Juni. 24 Juni Hari Bidan Nasional ini diperingati. Iya. Jadi sebenarnya ada rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan Mbak Fitri, yaitu antara lain ada Anjang Sana, kemudian tabur bunga Iya. ke sesepuh ibu yang sudah tidak ada, kemudian ada layanan apa namanya bakti sosial, Nggih. terutama dalam hal pemasangan atau pemberian layanan keluarga berencana Safari KB secara gratis baik MKCP maupun MOW. Nggih. Kalau di Rumah Sakit Pandanaran ini rencana MOW akan dilaksanakan di tanggal 22 Juni 2023. Kemudian kalau di Safari KB MKCP-nya sudah dilaksanakan di tanggal 15 Juni 2003. Nggih. Untuk temanya sendiri, Bu, Oh di iya, tahun ini, untuk tema HUT IB yang ke-72 ini adalah satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan layanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Jadi apa yang dilakukan, asuhan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh seorang bidan ini harus ada bukti autentik sebagai bukti pertanggungjawaban kita dalam memberikan asuhan pelayanan yang bermutu. cukup menarik sekali nggih Bu nggih tema dalam ulang tahun HUT-IB di tahun 2023 ini. Seperti yang kita tahu bahwa bidan merupakan salah satu ujung tombak dalam penurunan AKI, AKB dan stunting nggih Bu nggih. Untuk di RSPA sendiri, berapa angka kematian ibu dan bayi di tahun ini, Bu? Iya Mbak Fitri, Sobat Sehat RSPA yang berbahagia. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan data AKI, angka kematian ibu di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali ini di tahun 2021 itu ada 15 orang karena pada saat itu ada pandemi COVID-19, jadi cukup lumayan banyak. Kemudian di 2022 ini mengalami penurunan hanya 3 orang. COVID sudah mereda gitu. Sudah mereda, kemudian di 2023 sampai bulan Juni ini ada 2 orang. Sudah ada 2 orang nih. Ya. Untuk kasus angka kematian bayi, Bu? Untuk yang masih menjadi PR ini angka kematian bayi di RSPA ini, Mbak. Sesuai dengan data yang kami kumpulkan bahwa
angka kematian bayi di tahun 2021 ini ada 47 bayi, kemudian di tahun 2022 ini ada 44 bayi, di tahun 2023 sampai bulan Juni ini sudah ada 22 bayi. Ini merupakan PR bagi kita bagaimana mungkin ada upaya-upaya dalam pencegah atau penurunan angka kematian bayi ini bisa ditekan seminimal mungkin. Nanti ada progres untuk penurunan AKB di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Karena perlu diketahui juga bahwa kematian bayi yang ada di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali ini tidak semua lahir di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, Mbak Fitri. Jadi bayi yang merupakan rujukan dari rumah sakit yang di sebelah maksudnya di bawah Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali ini. Jadi makanya kan misalnya pada bayi BPLR dengan berat badan kurang dari 1.000 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, akhirnya sudah dikelola dengan baik beberapa hari karena belum sempurnanya alat-alat vital yang ada di bayi yang dimiliki oleh bayi tersebut akhirnya meninggal. Pada bayi-bayi prematur biasanya, Ibu. Ya, karena memang penyebab terbanyak adalah pada bayi prematur. Banyak juga berarti Bu untuk kasus bayi prematur lahir di bidan atau mungkin di rumah sakit di bawah Rumah Sakit Pandan Arang Bu. Kemudian apakah upaya-upaya yang dilakukan para bidan dalam penurunan AKB di Boyolali ini, Bu? Banyak sekali, Mbak, upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Pastinya tidak bergerak sendiri, tetapi kita saling sinergi dengan berbagai profesi, baik lintas program maupun lintas sektoral maupun dengan stakeholder. Jadi peran bidan sendiri dalam penurunan AKI dan AKB ini adalah memberikan pelayanan yang berkesinambungan, yang berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan, melalui konseling promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasus-kasus rujukan. Banyak sekali upaya yang dilakukan bidan Bu dalam upaya menurunkan AKI dan AKB. Nah, Ibu sendiri sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan di lingkup RSPA, apa saja terobosan yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB itu sendiri, Bu? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi tingginya AKI dan AKB ini terjadi karena tingginya angka ibu bersalin dan angka kelahiran. Salah satu upaya yang kita ambil adalah melakukan penekanan pada angka kehamilan. Salah satunya yaitu dengan program KB Pasca Salin. Semua yang melahirkan di rumah sakit ini ketika pulang kita harapkan 100% sudah harus ber-KB. Ya, jadi tujuannya selain untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya, juga agar keluarga mampu memberikan asuhan yang terbaik pada anak yang dilahirkan, dengan harapan anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Kalau dulu banyak anak kan banyak rezeki katanya. Ya, tapi memang benar, tetapi sekarang sedikit anak tapi sehat dan berkualitas, kenapa tidak? Jadi sekarang diharapkan hanya 2 anak cukup, Mbak. Iya, 2 cukup, ya. Iya. Sedikit anak tapi sehat dan berkualitas, kenapa tidak, Bu? Kalau memang bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, baik gizi, pendidikan, dan perhatiannya, juga lebih baik juga untuk masa depan anak-anak kita, Bu. Yeah. Juga tadi berkaitan, Bu, dengan salah satu tugas bidan yang dalam pemantauan tumbuh kembang berkaitan dengan stunting. Mungkin sobat saya di RSPA nih masih belum jelas mengenai apa itu sebenarnya stunting. Stunting adalah suatu kondisi anak ya